Akhirnya cikal bakal Poco F6 muncul juga di Cina guys. Mau tahu selengkapnya langsung aja simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini saya ingin membahas cikal bakal dari Poco F6, yaitu adalah Redmi Turbo 3. Oke, jadi Redmi Note 12 Turbo itu kan dulu adalah nama Cinanya dari Poco F5 guys. Dan ternyata tahun ini tuh saya mengira-ngira bahwa ada yang bernama Redmi Note 13 Turbo. Tapi ternyata Redmi ini berencana untuk mengganti namanya guys. Dan sekarang sih Redmi ini sudah memperkenalkan bahwa mereka akan memulai debut dengan nama Redmi Turbo Series. Dan debut pertama ada dari Redmi Turbo 3. Iya, Redmi Turbo 3 ini adalah sebuah nama yang untuk pasar Cina dari Poco F6 guys. Jadi udah dapat dipastikan ya guys bahwa nantinya Poco F6 ini kira-kira ya untuk spesifikasi dan lain-lainnya udah pasti mirip persis 100% seperti Redmi Turbo 3 guys. Ya mungkin yang berbeda hanya di bagian RAM-nya atau ukuran storage-nya, karena yaitu masing-masing region tergantung dari Poco sendiri ya untuk memasarkannya mau RAM dan juga storage berapa guys. Nah jadi Redmi Turbo 3 ini rencananya bakalan dirilis pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, dimana jamnya itu adalah jam 7 malam di Cina. Kalau di Indonesia sendiri mungkin ya jam 6-an lah ya, jam 6 malam di waktu Indonesia Barat. Jadi ya oke-oke aja lah, mungkin kalian besok bisa ya, kalau misalnya ada streamingnya untuk peluncurannya kalian bisa lihat, tapi saya nggak tahu apakah ada streamingnya atau enggak nih. Nah di sini mulai dari desain, lalu juga desain kameranya, desain layar depannya, samping-samping dari smartphone-nya, lalu juga untuk chipsetnya, besaran dari RAM-nya itu maksimal berapa, besaran dari storage-nya maksimal berapa, lalu juga apakah ada vapor chamber atau tidak, itu semuanya udah muncul guys leak-nya. Jadi ya bahkan mereka sendiri itu udah memamerkannya ya dengan poster-poster kecil yang dimunculkan sebelum acara ini berlangsung. Ini untuk menambah hype sih menurut saya guys. Kita bahas mulai dari desainnya dulu guys. Desainnya itu sebetulnya mirip banget ya dengan Poco F5 ya guys. Jadi ada 3 boba. Tapi kalau Poco F5 ini kan ada satu buah LED ya yang agak elips ke atas, lonjong ke atas seperti ini. Nah ini LED-nya dihilangi guys, tapi LED-nya ini dikelilingkan di boba yang ketiga alias di yang paling kanan ini. Jadi di boba yang ketiga itu bagian luarnya itu adalah LED semua. Jadi kesannya bobanya hanya 3 dan lebih simple lagi ya untuk kamera bagian belakangnya guys. Nah untuk bagian belakangnya sendiri ini itu kalau saya lihat itu flat ya, tapi di bagian ujung-ujungnya itu ada curve atau lengkungan, dimana bagian pinggirnya juga flat. Nah di sana mungkin kalau kalian bisa bayangkan itu mirip-mirip seperti desain dari iPhone 15 Pro Max guys atau iPhone 15 Pro. Jadi bagian belakangnya flat, lalu di bagian pinggirnya ada lengkungan dikit gitu ya. Nah untuk bagian depannya sendiri itu juga mirip iPhone 15 Pro Max, dimana bagian ujungnya ada sedikit lengkungan tapi layarnya juga tetap flat guys. Dan untuk kesan elegannya dapat banget sih, apalagi yang dipamerkan di posternya itu warnanya juga warna-warna metalik guys. Kalau dilihat warna-warna metalik seperti titanium nggak sih? Apakah ini juga kayak niru iPhone 15 Pro Max atau gimana? Saya nggak tahu sih mereka maunya ini gimana. Nah lalu untuk urusan layar sih itu belum ada bocoran pasti ya guys untuk angka-angkanya gimana, tapi katanya udah pasti 120 Hz refresh rate, lalu udah pasti untuk OLED-nya dan juga layarnya ini flat, nggak ada lengkungan di pinggir-pinggirnya. Nah lalu untuk bagian chipsetnya sendiri ini
yang mengalami upgrade secara besar-besaran guys. Terutama kalau kalian upgrade dari Poco F5. Poco F5 aja udah kenceng ya guys. Ini lebih kenceng lagi loh. Gila nggak? Dan di sini Snapdragon 8S generasi 3 itu yang dipakai oleh Redmi Turbo 3 ini. Jadi menurut saya nanti Poco F6 juga bakalan memakai Snapdragon 8S generasi ketiga. Dan di sini saya juga ingin menyontek ya, karena mereka memamerkan Antutu versi 10 skornya itu adalah 1.754.299, dan ini mereka pamerkan di poster mereka. Jadi ya gede banget gitu loh. Tambahnya dari 1,1 juta loncat jadi 1,7 jutaan. Dimana berarti apa yang saya omongkan sebelumnya itu masuk akal guys. Dan 1,7 juta itu bener banget gitu ya. Nah berarti Poco F6 ini tetap akan bakal mengalahkan Poco X6 Pro dalam hal skor Antutunya. Nah untuk performanya ya nanti kita akan tes sendiri guys. Lalu juga di poster tersebut mereka memamerkan bahwa akan ada vapor chamber untuk mengurangi suhu panas, terutama dalam bermain game mungkin ya. Jadi ya untuk vapor chamber udah pasti ada karena di posternya itu mereka menampilkan hal tersebut. Dan untuk ukuran maksimum RAM dan juga storage-nya mereka juga udah memberi bocoran, yaitu bisa mencapai 16 GB RAM dan juga 1 TB storage guys. Nah bocoran yang saya dapatkan sih ya, untuk chipset Snapdragon 8S generasi ketiga itu memang powerful banget guys. Tapi ada satu hal yang kalah daripada chipset Poco F5, yaitu ada pada L3 Cache-nya, dimana L3 Cache ini biasanya itu bisa berpengaruh dalam kecepatan bermain game, lalu juga ada limitasi-limitasi tertentu. Meskipun GPU-nya itu sebetulnya mampu lebih dari itu, tapi di beberapa perhitungan seperti permainan game tersebut itu dapat mengalami kekurangan ya, karena ada limitasi dari L3 Cache tersebut. Nah apakah perbedaannya cukup jauh atau nggak jadi masalah, saya juga nggak tahu sih apakah itu akan berpengaruh besar atau enggak. Tapi ya kita lihat saja, nanti bisa kita tes sendiri. Peluncuran dari Redmi Turbo 3 ini itu bakalan ditemani dengan Redmi Pad Pro. Ya, Redmi Pad ini sekarang ada versi Pro-nya guys. Dan katanya sih besarnya itu 12 inci, jadi gede banget ya, mungkin karena Pro ya. Dan dia bisa menggunakan keyboard yang bisa menjadi casing juga, seperti ala-ala iPad Pro gitulah ya. Lalu juga ada stylusnya sendiri ya untuk menggambar atau menulis di Redmi Pad Pro tersebut. Nah untuk chipset apa yang digunakan oleh Redmi Pad Pro ini masih belum bocor guys, jadi belum diberitahukan. Tapi untuk ukuran baterainya sendiri gede banget, sampai 10.000 mAh, jadi tahan lama ini udah pasti. Nah fast chargingnya nih berapa watt? Kalau udah 67 watt juga mantep banget sih. Kalau bisa sih di atasnya ya, itu lebih mantep pasti. Dan untuk resolusi layarnya juga cukup tajam, yaitu mencapai 2,5K displaynya. Jadi oke banget untuk ketajaman pikselnya guys. Nah jadi gimana guys, akhirnya cikal bakal dari Poco F6 ini udah muncul dan udah terkonfirmasi kira-kira desainnya bakalan gimana. Untuk desainnya sendiri sih nggak jauh-jauh amat ya dengan Poco F5, kecuali kalau saya lihat itu mungkin bahannya sekarang bisa-bisa bahannya mungkin bukan plastik guys, jadi akan lebih kokoh daripada Poco F5. Dan juga untuk chipsetnya sekarang jauh lebih kencang lagi daripada Poco F5 guys. Nah gimana menurut kalian? Apakah kalian excited nungguin Poco F6 hadir di Indonesia? Apakah kalian yang punya Poco F5 bakalan juga akan upgrade ke Poco F6 kalau kalian udah tahu informasi ini? Ya mungkin itu aja berita yang ingin saya sampaikan di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrolin tentang Redmi Turbo 3 dan juga Redmi Pad Pro. See you guys di video selanjutnya. Wah Poco F6 tambah lama tambah gila aja sih ini speknya. Udah kayak ngalah-ngalahin flagship nggak sih?
Ya mungkin nggak ada wireless charging, tapi ya untuk performa udah 11-12 gitu loh sama flagship sekarang. Gila banget. Ya mungkin yang kurang di kamera ya. Flagship kan semuanya bagus dan juga kameranya bagus. Ini mungkin kekurangannya cuma di kamera. Tapi nggak tahu lagi ya kalau kameranya bagus juga. Keren.